Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Apa kabar hari ini, sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang tercinta. Terima kasih karena masih setia bersama kami di channel yang selalu peduli dan hadir khusus untuk menemani hari-hari sahabat lansia dengan informasi yang bermanfaat, menenangkan, dan penuh semangat hidup. Sebelum kita mulai pembahasan utama hari ini tentang daun pandan yang luar biasa, yuk luangkan sebentar untuk ngobrol kecil di awal video ini. Kami ingin tahu, sahabat semua saat ini tinggal di daerah mana? Apakah di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, atau mungkin dari luar negeri? Ketikkan di kolom komentar ya, karena kami senang sekali membaca dan membalas sapaan dari sahabat-sahabat semua. Apalagi kalau disertai cerita kecil soal kondisi kesehatan atau pengalaman hidup sehat yang bisa kita bagikan bersama. Berapa usia sahabat saat ini? Apakah sudah menginjak usia 60, 70, bahkan ada yang 80 tahun ke atas? Wah, luar biasa! Usia bukan halangan untuk terus semangat, tetap aktif, dan terus belajar hal-hal baru. Di channel Lansia Sehat, kita percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan emas untuk menjaga tubuh, pikiran, dan hati agar tetap sehat lahir batin. Bagaimana kabar tubuh hari ini? Apakah kaki terasa ringan melangkah? Atau mungkin ada sedikit pegal-pegal? Apakah tidur semalam cukup nyenyak atau masih sering terbangun? Apakah selera makan masih baik? Atau kadang suka malas makan? Atau barangkali tekanan darah sedang tinggi atau menurun? Sahabat, apapun kondisi yang sedang dirasakan, mari kita syukuri bersama. Karena setiap detak jantung, setiap nafas yang kita hirup, adalah nikmat luar biasa yang patut kita rawat dengan sebaik-baiknya. Dan ingat, sahabat tidak sendirian. Di sini, di channel Lansia Sehat, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling belajar satu sama lain. Kami juga ingin tahu, apakah sahabat punya tanaman daun pandan di rumah? Sering digunakan untuk memasak atau hanya sebagai tanaman hias? Atau mungkin sahabat belum pernah tahu bahwa daun pandan ternyata punya segudang manfaat untuk kesehatan tubuh, terutama untuk lansia seperti kita? Nah, hari ini kita akan memulai perjalanan mengenal lebih dalam tentang daun pandan. Tapi sebelum itu, izinkan kami dari tim channel Lansia Sehat mendoakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, berikan kesehatan lahir dan batin untuk seluruh sahabat channel Lansia Sehat. Lindungi mereka dari segala penyakit, ringankan segala keluhan di tubuhnya, limpahkanlah ketenangan dalam hatinya, dan kuatkan semangat hidup mereka di usia senja yang penuh berkah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang baik hatinya, kesehatan di usia lanjut memang bukan hal yang bisa dianggap remeh. Banyak perubahan yang kita rasakan seiring bertambahnya usia. Tulang mulai melemah, sendi terasa kaku, tekanan darah sering naik turun, pencernaan kadang terganggu, dan tidur pun tak lagi senyaman dulu. Tapi justru disinilah letaknya kehebatan seorang lansia. Tetap bertahan, tetap tersenyum, dan tetap mencari ilmu baru demi hidup yang lebih berkualitas. Channel Lansia Sehat hadir sebagai sahabat sejati untuk menemani perjalanan ini. Kami percaya bahwa informasi yang sederhana namun tepat bisa menjadi kunci perubahan besar. Tidak harus mahal, tidak harus ribet, cukup dari dapur sendiri, dari tanaman di halaman rumah sendiri. Kita bisa mulai menjaga kesehatan dengan cara alami, aman, dan menyenangkan. Dan daun pandan, yang akan kita bahas dalam video ini, adalah salah satu contoh nyata dari anugerah alam yang sering kita anggap biasa. Padahal manfaatnya luar biasa. Bisa bantu atasi tekanan darah tinggi, bantu tidur lebih nyenyak, meredakan nyeri sendi, sampai membantu menenangkan pikiran yang sering gelisah. Tapi sahabat, seperti biasa, kita tidak akan membahas semua sekaligus. Kita akan mengupasnya pelan-pelan, dari akar pengetahuan yang paling dasar, supaya sahabat bisa benar-benar paham, dan bisa langsung praktik tanpa ragu. Karena ilmu yang diamalkan, itulah yang membawa manfaat sejati. Di bab-bab berikutnya, kita akan mulai membahas sejarah dan keunikan daun pandan. Dari mana asalnya, bagaimana masyarakat zaman dahulu menggunakannya, dan kenapa aroma pandan bisa langsung menenangkan hati. Kita juga akan belajar tentang kandungan zat aktifnya, dalam bahasa yang sederhana, tentu saja, supaya sahabat bisa mengerti apa sebenarnya yang membuat daun pandan begitu bermanfaat. Setelah itu, kita akan bahas manfaatnya satu persatu untuk tubuh lansia, dan yang paling ditunggu, kisah-kisah nyata dari sahabat lansia lain yang telah merasakan khasiatnya. Supaya sahabat tidak hanya percaya dari teori, tapi juga dari pengalaman nyata yang bisa memberi inspirasi. Oleh karena itu,
Jangan lupa untuk menyimak video ini sampai habis, dan ikuti semua babnya ya. Kalau ada catatan, langsung siapkan buku kecil. Siapa tahu setelah menonton video ini, sahabat jadi ingin mencoba sendiri membuat air rebusan pandan, atau sekadar menanamnya di halaman rumah. Sahabat juga boleh mengajak anak, cucu, atau tetangga untuk menonton bersama. Siapa tahu mereka juga bisa mendapat manfaat dari video ini, dan bisa lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan secara alami. Karena sesungguhnya, hidup sehat itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang-orang yang mencintai kita. Sebelum kita lanjut ke bab berikutnya, yuk bantu sebarkan video ini ke teman-teman lansia lainnya. Tekan tombol share, dan kirimkan ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian, grup RT, atau komunitas lansia tempat sahabat biasa berkumpul. Semakin banyak yang tahu, semakin besar manfaatnya. Dan tentu saja, jika sahabat merasa konten kami bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video baru yang akan datang. Ingat sahabatku, hidup sehat itu bukan kebetulan, tapi pilihan. Dan sahabat telah memilih jalan yang tepat dengan terus mencari ilmu dan menjaga diri. Kami bangga dan bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalanan sahabat menuju hidup yang lebih sehat, damai, dan penuh makna. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah tadi kita saling menyapa dan mendoakan di bab pertama, sekarang saatnya kita mulai mengenal lebih dekat apa sebenarnya daun pandan itu. Karena seringkali, yang sudah dekat justru kita anggap biasa. Padahal, bisa jadi manfaatnya luar biasa. Termasuk daun yang satu ini. Di dapur, mungkin sahabat sudah sangat akrab dengan aroma khas daun pandan. Wangi harum yang lembut sering jadi pelengkap dalam masakan dan kue tradisional. Tapi, apakah sahabat pernah terpikir kalau daun ini bukan hanya membuat makanan jadi wangi, tapi juga bisa membantu menjaga tekanan darah, membuat tidur lebih nyenyak, hingga menenangkan pikiran yang gelisah? Mari kita awali dari awal, tentang asal-usul dan identitas daun pandan. 1. Apa itu daun pandan? Pandan, atau dalam istilah ilmiahnya Pandanus amarylifolius, adalah tumbuhan tropis yang banyak tumbuh di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tumbuhan ini memiliki daun panjang, berwarna hijau terang hingga hijau tua, berbentuk pita, dan mengeluarkan aroma yang khas jika diremas atau direbus. Pandan umumnya tumbuh subur di tempat yang lembab, dekat air atau di kebun yang tidak terlalu panas. Banyak orang menanam pandan di belakang rumah, sebagai tanaman hias sekaligus tanaman dapur. Meskipun terlihat sederhana, ternyata tanaman ini termasuk dalam keluarga yang besar dan sangat dihargai dalam pengobatan tradisional. 2. Daun pandan dalam budaya kita. Kalau sahabat ingat, sejak dulu daun pandan sering digunakan oleh ibu, nenek, atau bahkan buyut kita untuk keperluan memasak. Kalau sedang masak nasi, diberi selembar daun pandan, hasilnya nasi jadi harum dan menggugah selera. Atau saat membuat kolak, bubur sumsum, onde-onde, dan jajanan pasar lainnya, daun pandan tak pernah absen sebagai pewangi alami. Tapi, kegunaan pandan tidak berhenti di dapur. Dalam berbagai budaya, termasuk di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina, daun pandan juga dipercaya memiliki khasiat pengobatan. Ada yang menggunakannya untuk mengurangi demam, mengatasi pusing, sampai menyegarkan tubuh yang lelah. Di Bali, pandan bahkan menjadi bagian dari upacara adat. Di Jawa, pandan digunakan dalam jamu. Di Sulawesi dan Kalimantan, air rebusan daun pandan sering dijadikan ramuan untuk membantu mengatasi masalah pencernaan. Semua ini menandakan bahwa pandan bukan sekadar pewangi, tapi juga bagian dari warisan budaya yang kaya dan bernilai. 3. Aroma pandan. Kenapa bisa menenangkan? Sahabat mungkin bertanya, kenapa wangi pandan terasa begitu menenangkan? Jawabannya ada pada kandungan kimia alaminya. Daun pandan mengandung senyawa 2-acetil-1-pirrolin, 2-AP, senyawa yang juga ditemukan dalam nasi basmati dan roti yang baru matang. Senyawa ini memicu reaksi relaksasi di otak, sehingga saat kita mencium aroma pandan, tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Ini juga yang menjadi dasar mengapa pandan sering digunakan dalam pengobatan tradisional untuk membantu tidur lebih nyenyak. Bahkan, di beberapa pusat perawatan lansia di luar negeri, aroma pandan kini digunakan sebagai bagian dari terapi aromaterapi alami untuk lansia yang mengalami gangguan tidur atau kecemasan ringan. 4. Pandan dan kebun kecil di rumah. Sahabat channel Lansia Sehat, tahukah bahwa pandan adalah tanaman yang sangat mudah tumbuh? Bahkan di pot kecil atau di tanah sempit dekat pagar, pandan bisa tumbuh subur. Cukup siram dengan air setiap hari,
dan tempatkan di tempat yang mendapat sinar matahari pagi. Dalam beberapa minggu, sahabat akan punya stok daun pandan segar sendiri di rumah, yang bisa dipetik sewaktu-waktu untuk membuat air rebusan, campuran masakan, atau dijadikan teh herbal. Membudidayakan pandan di rumah juga bisa menjadi kegiatan harian yang menenangkan. Saat sahabat menyiram pandan setiap pagi, sambil menghirup aromanya, itu sudah menjadi bentuk terapi kecil yang menyejukkan jiwa. 5 pandan dalam pengobatan tradisional. Mari kita lihat bagaimana para leluhur kita menggunakan pandan. Di masa lalu, ketika obat modern belum tersedia luas, banyak orang mengandalkan ramuan dari alam. Pandan menjadi salah satu bahan utama dalam berbagai resep tradisional. Beberapa di antaranya, air rebusan daun pandan digunakan untuk meredakan sakit kepala. Pandan dicampur dengan serai dan jahe, diminum hangat, dipercaya bisa meredakan pegal-pegal. Pandan yang diremas dan dioleskan ke dahi bisa membantu meringankan rasa pusing dan membuat rileks. Air pandan untuk mandi, membantu menyegarkan badan dan menghilangkan bau badan. Penggunaan-penggunaan ini bukan sekadar kebiasaan, tapi lahir dari pengalaman turun-temurun dan dibuktikan dengan efek yang dirasakan langsung oleh para penggunanya. 6 pandan dalam kehidupan sehari-hari lansia. Banyak sahabat lansia mungkin tidak sadar bahwa pandan sebenarnya bisa menjadi bagian dari rutinitas harian untuk menjaga kebugaran tubuh. Contohnya, merebus 3-5 lembar daun pandan, lalu meminum airnya saat hangat, bisa menjadi alternatif alami pengganti teh di pagi hari. Menghirup aroma pandan yang disimpan di kamar bisa membantu tidur lebih cepat dan lebih pulas. Air rebusan pandan yang dicampur dengan jahe bisa menjadi minuman penghangat tubuh, terutama di musim hujan. Beberapa lansia juga menggunakan daun pandan sebagai pelengkap mandi rempah, yang memberikan efek menyegarkan dan membuat kulit terasa lebih bersih. 7. Pandan dan kesehatan emosional lansia. Satu hal yang sering terlupakan adalah kesehatan jiwa atau emosi lansia. Di usia senja, banyak yang merasa kesepian, cemas, atau sulit tidur. Pandan bisa menjadi teman kecil yang membantu menenangkan. Wangi pandan bisa menurunkan ketegangan saraf, mengurangi kegelisahan, dan membantu sistem saraf beristirahat. Itulah mengapa banyak ahli menyarankan untuk menggunakan pandan dalam terapi relaksasi alami. 8. Menyiapkan diri untuk belajar khasiat lebih dalam. Nah, sahabat semua, sampai di sini kita sudah mengenal lebih dekat siapa sebenarnya daun pandan itu. Kita sudah tahu bahwa pandan bukan hanya pewangi dapur, tapi juga tanaman herbal dengan manfaat besar. Kita juga tahu bahwa daun ini telah digunakan sejak lama, di berbagai daerah, dan untuk berbagai tujuan kesehatan. Di bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang kandungan aktif di dalam daun pandan, dan bagaimana zat-zat itu bekerja di dalam tubuh, terutama tubuh lansia. Tapi jangan khawatir, penjelasannya akan tetap sederhana dan mudah dimengerti. Kami ingin sahabat benar-benar memahami, bukan hanya ikut-ikutan. Karena ilmu yang benar-benar dimengerti, itulah yang bisa diamalkan dengan percaya diri. Sampai di sini dulu pertemuan kita di bab 2. Jangan lupa, tulis di kolom komentar apakah sahabat pernah mencoba minum air pandan, atau bahkan menanam sendiri di rumah. Kami tunggu cerita sahabat. Dan seperti biasa, bantu kami sebarkan informasi ini ke orang-orang tercinta, agar semakin banyak lansia Indonesia yang bisa menikmati manfaat dari tanaman sederhana namun berkhasiat tinggi ini. Sahabat channel Lansia Sehat yang baik hati. Setelah kita mengenal daun pandan lebih dekat pada bab sebelumnya, dari wujudnya, aroma khasnya, hingga penggunaannya dalam budaya kita, sekarang waktunya kita masuk ke bagian yang sangat penting. Apa saja kandungan gizi dan senyawa aktif dalam daun pandan yang membuatnya begitu bermanfaat bagi kesehatan, khususnya untuk para lansia seperti kita. Seringkali kita minum air rebusan daun pandan karena ikut-ikutan atau mendengar dari orang lain bahwa itu menyehatkan. Tapi di bab ini, kita akan belajar mengapa pandan itu bermanfaat. Bukan sekadar ikut tren, melainkan memahami dasar ilmiahnya. Dan seperti biasa, kami akan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana agar sahabat semua mudah memahaminya dan bisa menjelaskannya kembali kepada orang lain. 1. Pandan dan kandungan gizi umumnya. Meski lebih dikenal karena aromanya, daun pandan sebenarnya juga mengandung unsur gizi yang bermanfaat, antara lain karbohidrat dalam jumlah kecil, yang menjadi sumber energi ringan, serat pangan, yang penting untuk pencernaan, vitamin A dan C, meskipun tidak terlalu tinggi, tetap membantu dalam menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan mata. Zat besi dan fosfor, mineral yang mendukung peredaran darah dan kesehatan tulang. Namun bukan di situ saja kekuatannya. Yang membuat daun pandan istimewa
adalah senyawa aktif alami yang dikandungnya. Senyawa ini tidak hanya memberi aroma wangi, tetapi juga memberikan efek positif untuk kesehatan tubuh dan pikiran. 2. Senyawa aktif utama dalam daun pandan. Beberapa senyawa aktif penting yang ditemukan dalam daun pandan antara lain: A. Alkaloid. Alkaloid adalah senyawa yang sering ditemukan dalam tanaman herbal. Dalam daun pandan, alkaloid berperan sebagai zat yang bisa menenangkan sistem saraf dan membantu mengurangi kecemasan ringan. Inilah salah satu alasan kenapa pandan digunakan untuk membantu tidur. B. Flavonoid. Flavonoid adalah antioksidan alami yang sangat penting bagi lansia. Fungsinya adalah menangkal radikal bebas yang bisa merusak sel-sel tubuh, melindungi jantung dan pembuluh darah, membantu mencegah peradangan yang menjadi akar dari berbagai penyakit kronis seperti rematik atau asam urat. Flavonoid dalam pandan cukup tinggi, sehingga sangat mendukung kesehatan secara umum, apalagi untuk yang berusia lanjut. C. Tanin. Tanin dikenal sebagai zat yang membantu mengatasi peradangan, baik di permukaan tubuh maupun organ dalam. Tanin juga memiliki efek antibakteri ringan, yang bermanfaat untuk menjaga kebersihan saluran pencernaan. D. Polifenol. Polifenol adalah kelompok antioksidan kuat lainnya yang membantu menjaga fungsi otak, mengurangi risiko penyakit kronis, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ini penting untuk sahabat lansia yang ingin tetap aktif dan tidak mudah sakit. E. Minyak atsiri, essential oil. Minyak atsiri pada daun pandan adalah yang bertanggung jawab atas aroma harumnya. Tapi lebih dari itu, minyak ini berfungsi sebagai penenang alami, antimikroba, dan bisa membantu menurunkan tekanan darah bila dikonsumsi secara teratur dalam jumlah tepat. 3. Senyawa 2-acetil-1-pirolin. Rahasia di balik aroma. Satu senyawa yang sangat spesial dalam daun pandan adalah 2-acetil-1-pirolin, 2-AP. Senyawa ini juga ditemukan pada nasi yang sedang dimasak, roti yang baru dipanggang, dan teh hijau Jepang. Manfaat senyawa ini bagi tubuh antara lain: merangsang rasa nyaman di otak, karena bekerja langsung pada reseptor penciuman yang terhubung dengan pusat emosi dan tidur. Membantu menenangkan sistem saraf, sehingga cocok untuk sahabat lansia yang sering merasa gelisah atau sulit tidur. Memperkuat suasana hati, mood booster, secara alami, tanpa efek samping. Inilah sebabnya banyak orang merasa lebih tenang hanya dengan mencium aroma pandan, meskipun belum meminumnya. 4. Kombinasi kandungan yang serasi untuk lansia. Yang menarik, sahabat, adalah cara kerja senyawa-senyawa tadi bila digabung. Flavonoid, tanin, dan polifenol saling memperkuat efek antioksidan. Sementara 2-AP dan minyak atsiri bekerja pada sistem saraf untuk menciptakan relaksasi. Kombinasi inilah yang membuat pandan baik untuk tekanan darah, karena efek vasodilator dari minyak atsirinya yang bisa melebarkan pembuluh darah. Membantu tidur, karena efek penenang dari aromanya. Meredakan nyeri sendi dan otot, karena kandungan antiinflamasi seperti tanin dan flavonoid. Membantu menjaga kesehatan jantung dan otak, karena aktivitas antioksidan yang tinggi. 5. Apakah aman untuk dikonsumsi setiap hari? Secara umum, air rebusan pandan aman dikonsumsi harian, terutama bila hanya menggunakan 2-3 lembar daun yang direbus dengan 2 gelas air dan diminum 1 gelas per hari. Namun, bagi sahabat yang mengonsumsi obat pengencer darah, menderita gangguan ginjal berat, atau punya alergi tertentu, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsi pandan secara rutin. Karena meskipun alami, tetap harus sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. 6. Menyimpan kandungan pandan dengan cara tepat. Sahabat juga perlu tahu bahwa agar kandungan dalam daun pandan tidak hilang, penyimpanannya harus benar. Gunakan daun segar, bukan yang layu atau menguning. Jika disimpan, masukkan dalam kantong plastik di kulkas dan jangan terkena air. Jangan merebus terlalu lama. Cukup 10-15 menit saja dengan api kecil agar senyawa aktifnya tidak rusak. Jika ingin disimpan dalam bentuk kering, daun pandan bisa dijemur dan disimpan dalam wadah tertutup. Namun aromanya mungkin akan sedikit berkurang. 7. Pandan sebagai pelengkap pola hidup sehat. Meskipun kandungannya luar biasa, daun pandan bukanlah obat ajaib. Pandan akan bekerja maksimal bila dikombinasikan dengan pola makan sehat, tidur cukup, aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi atau senam lansia, serta pikiran yang tenang dan hati yang bersyukur. Artinya, pandan adalah bagian dari gaya hidup sehat, bukan satu-satunya solusi.
8. Menanam pandan. Investasi kesehatan di rumah sendiri. Melihat manfaat dari kandungan gizi dan senyawa aktifnya, tidak ada alasan lagi untuk tidak menanam pandan di rumah. Sahabat bisa mulai dengan menanam di pot, pakai media tanah yang gembur, dan letakkan di tempat teduh namun tetap terkena matahari pagi. Bayangkan, dengan hanya menyiram satu tanaman kecil setiap hari, sahabat mendapatkan sumber antioksidan, pewangi alami, penenang jiwa, dan pelengkap dapur, semuanya dari satu tanaman sederhana. 9. Siap meneruskan ke manfaat medisnya? Sekarang sahabat sudah tahu bahwa daun pandan mengandung banyak zat yang secara ilmiah terbukti bermanfaat. Maka di bab selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang manfaat-manfaat khusus untuk kesehatan lansia, mulai dari tekanan darah, nyeri sendi, kualitas tidur, sampai pencernaan. Jangan sampai terlewat, karena ini adalah bagian yang paling aplikatif. Bagaimana cara menggunakan pandan untuk keperluan kesehatan sehari-hari. Sampai di sini dulu bab 3 kita. Jika sahabat merasa mendapat ilmu baru, jangan lupa catat, bagikan ke teman, dan tuliskan di komentar. Dari semua senyawa di atas, mana yang paling menarik perhatian sahabat? Testimoni dan kisah nyata sahabat lansia sehat. Dari daun biasa menjadi harapan baru. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah kita memahami apa saja kandungan dalam daun pandan dan manfaatnya bagi tubuh lansia, kini kita tiba pada bab yang paling manusiawi, paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, dan paling bisa menyentuh hati. Ya, kita akan mendengar langsung dari para sahabat lansia yang sudah mencoba daun pandan sebagai bagian dari gaya hidup sehat mereka. Karena seringkali, ilmu belum lengkap tanpa pengalaman, dan pengalaman belum utuh tanpa hati. Maka di bab ini, kami rangkum kisah-kisah nyata dari berbagai daerah di Indonesia, dari pinggiran desa hingga kota besar, dari ibu rumah tangga sampai pensiunan guru, dari usia 60 hingga 87 tahun. Semua membawa satu kesamaan. Mereka memberi kesaksian tentang bagaimana daun pandan, yang awalnya mereka anggap biasa saja, ternyata membawa perubahan nyata dalam hidup mereka. 1. Kisah Bu Marni, 71 tahun. Dulu saya minum obat tidur, sekarang cukup hirup aroma pandan. Bu Marni adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Usianya kini 71 tahun. Sehari-hari ia menghabiskan waktu di rumah, kadang membantu anaknya menjaga cucu, dan aktif mengikuti kegiatan lansia di posyandu sekitar. Masalah utama yang Bu Marni alami sejak usia 65 tahun adalah gangguan tidur yang berat. Setiap malam, ia hanya bisa tidur 2-3 jam, bahkan seringkali tidak bisa tidur sama sekali. Akibatnya, tubuhnya lemas, wajah pucat, dan tekanan darahnya naik turun. Saya sudah coba minum susu, dengar murotal, sampai pakai minyak aromaterapi. Bahkan pernah dikasih obat tidur dari dokter. Tapi lama-lama saya takut, kok malah jadi ketergantungan ya? Cerita Bu Marni. Sampai suatu hari, anak perempuannya menyarankan mencoba cara alami yang ia tonton dari sebuah video YouTube tentang daun pandan. Awalnya Bu Marni hanya mencoba merebus pandan lalu diminum airnya. Tapi karena belum terbiasa, ia merasa aneh rasanya. Namun anaknya memberi ide sederhana. Letakkan 2 lembar daun pandan di bawah bantal atau di sisi kepala tempat tidur. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 6 bulan terakhir, Bu Marni tertidur selama lebih dari 5 jam. Ia sendiri sampai terbangun keesokan paginya dengan perasaan seperti baru bangun dari mimpi yang panjang dan damai. Aromanya itu, entah ya, seperti ada yang lembut masuk ke dada. Pikiran jadi tenang. Saya nggak merasa gelisah seperti biasa. Ungkapnya sambil tersenyum. Setelah itu, Bu Marni rutin menyimpan daun pandan segar di kamar. Kadang ia juga merebus daun pandan dan mencampurkannya dengan sedikit jahe. Kini, ia tidur lebih nyenyak tanpa perlu obat tidur. Bahkan tekanan darahnya mulai stabil, dan wajahnya terlihat lebih segar. 2. Pak Rusdi, 74 tahun. Asam urat tak lagi mengganggu sejak kenal pandan. Pak Rusdi adalah pensiunan pegawai negeri sipil yang tinggal di daerah Sleman, Yogyakarta. Sejak pensiun 10 tahun lalu, ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sambil berkebun kecil-kecilan. Namun sejak usianya 69 tahun, ia mulai mengalami keluhan nyeri di lutut dan pergelangan kaki. Dokter mendiagnosisnya mengidap asam urat. Obat rutin tentu ia konsumsi, tapi ia tetap mencari cara alami untuk meringankan nyerinya. Saya ini orang Jawa. Percaya bahwa daun-daunan itu bukan sekadar pelengkap masakan, tapi juga warisan pengobatan dari leluhur. Ujar Pak Rusdi. Ia mulai mencoba kompres daun pandan yang ditumbuk halus dan dicampur dengan minyak kelapa. Kompres ini ia balurkan ke lutut setiap malam.
Dalam waktu 2 minggu, ia merasa lututnya tidak sekaku sebelumnya. Kemudian, ia mulai meminum air rebusan pandan setiap 2 hari sekali. Rasa manis khas daun pandan, tanpa tambahan gula, ternyata cocok di lidahnya. Saya merasa ringan saat jalan pagi. Dulu biasanya 10 menit saja lutut sudah nyut-nyutan. Sekarang saya bisa sampai 25 menit, dan masih semangat jalan ke warung depan gang. Kata Pak Rusdi penuh semangat. Kini, ia menanam 2 pot pandan di depan rumah. Ia juga sering mengajak rekan-rekan komunitas pensiunan untuk mencoba cara yang sama. Baginya, daun pandan telah menjadi teman sehat yang tak tergantikan. Sahabat channel Lansia Sehat yang dirahmati Allah, kita telah bersama-sama menelusuri perjalanan panjang mengenal daun pandan, dari sejarah dan aromanya yang khas, hingga kandungan senyawa aktif yang luar biasa. Kita pun sudah mendengarkan langsung kisah-kisah nyata dari para sahabat lansia yang berhasil merasakan khasiatnya. Ada yang tidurnya lebih nyenyak, sendinya lebih ringan, perutnya lebih nyaman, hingga tekanan darahnya lebih stabil. Kini kita tahu bahwa di balik selembar daun yang tampak biasa, tersimpan kekuatan alami yang bisa menjadi penolong kita dalam menjaga kesehatan, terutama di usia senja. Tanpa efek samping, tanpa biaya besar, tanpa ketergantungan. Namun sahabatku, daun pandan bukanlah obat ajaib yang langsung menyembuhkan semua. Ia hanyalah sarana. Yang utama tetap pada niat sahabat semua. Herba untuk hidup lebih sehat. Herba untuk menghargai tubuh dan usia. Herba untuk tetap bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ingatlah selalu bahwa hidup sehat di usia tua bukanlah mimpi, tapi hasil dari langkah kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kesungguhan. Jika 1 gelas air pandan bisa memberi ketenangan, jika 1 daun pandan bisa mengembalikan semangat, maka mari rawat kebiasaan kecil itu, hari demi hari, agar tubuh tetap kuat, jiwa tetap damai, dan hati tetap bersyukur. Kamera film jangan lupa. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, bel klik like dan subscribe. Megapone Penyorak bagikan ke teman, keluarga, dan komunitas lansia di sekitar. Balon ucapan tulis pengalaman sahabat di kolom komentar. Kami selalu senang membaca kisah sahabat semua. Karena dengan saling berbagi, kita saling menguatkan. Insya Allah, di video-video mendatang, kami akan membahas tanaman herbal lain yang tak kalah hebatnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan terus semai harapan. Karena usia lanjut bukan akhir dari segalanya, melainkan puncak dari kebijaksanaan yang telah lama tumbuh dalam diri kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari kami, channel Lansia Sehat.